Hari ini kita akan pelajari pemotongan spektral yang merupakan bagian dari model spektral. Dan ini mungkin pemotongan spektral itu bagian akhir dari materi terbatas besar itu pemodelan spektral. Jadi untuk metode spektral sendiri itu sudah kita pelajari waktu pertemuan sebelumnya. Dimana untuk sinyal yang ada di ini itu bisa dianalisis menjadi pokoknya sinyal di bumi itu yang berada dalam koordinat polar atau bola itu bisa dipecah atau dianalisis menggunakan spectral harmonic transformation menjadi komponen-komponen gelombang yang di sini dari dengan gelombang M0 sampai mungkin sampai M seterusnya. Dan nanti selanjutnya gelombang ini akan diprediksi kemudian dikembalikan lagi ke bentuk sinyal pada waktu selanjutnya. Jadi sejak tahun 1970 metode sekarang sudah digunakan sejak tahun 1970 untuk memprediksi cuaca numerik global baik digunakan dalam aplikasi riset atau penelitian maupun dalam operasional. Jadi untuk prediksi cuaca yang akan digunakan sehari-hari. Nah, dari selanjutnya kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana kita memprediksi cuaca dengan metode spektral, di mana kita mengubah data yang dari misalkan ini variabel psi atau fungsi arus dari domain grid atau dalam koordinat bola itu ditransformasi ke dalam domain spektral. Kemudian pada domain spektral itu kita prediksi koefisien spektral dari psi tersebut sehingga didapat koefisien spektral psi pada waktu selanjutnya. Kemudian ditransformasi kembali ke domain grid, di mana di koefisien spektral psi pada waktu selanjutnya itu ditransformasi menjadi psi pada waktu selanjutnya. Sehingga kita dapat prediksi variabel psi atau fungsi arus dengan menggunakan metode spektral. Nah, di sini setiap medan variabel misalkan psi atau aktivitas dapat direpresentasikan oleh deret harmonik series sebagai berikut. Ini di mana ini dengan M itu dari tahingga sampai minus tahingga sampai tahingga, dan M sendiri adalah mulai dari M sampai tahingga. Untuk M itu adalah kode, sedangkan M itu adalah derajat polinom kebebasannya. Nah, untuk M sendiri kita akan menentukan jumlah koefisien Y. Dengan catatannya ini nilai N itu akan selalu lebih besar daripada M. Nah, tujuan dilakukan pemotongan spektral itu karena nilai M dan N itu perlu dipotong pada titik tertentu. Karena kalau misalkan kita melakukan perhitungan, tidak mungkin menghitung dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi kita perlu nilai tertentu untuk membatasi jumlah nilai N yang akan diprediksi. Jadi tadi sudah dibahas bahwa dalam prediksi cuaca dengan menggunakan metode spektral ini, ketika kita melakukan prediksi, itu kita tidak mungkin melakukan perhitungan itu dari minus tahingga sampai tahingga, atau di sini dari M sampai tahingga. Jadi kita perlu satu nilai yang membatasi perhitungan dari sini. Jadi nilai tahingga ini dirubah menjadi N,
nilai M dan N itu perlu dipotong yang tadi pada persamaan tadi pada titik tertentu. Nah, misalkan itu nilainya sama dengan N. Nah, pemotongan model atau model truncation ini dia akan membatasi skala tertentu pada gelombang terpendek yang dapat diselesaikan oleh model. Jadi nilai N itu misalkan dari dengan N itu adalah nilai bilangan bulat, itu menentukan nilai maksimum dari komponen spektral yang akan dihitung di dalam model tersebut. Jadi untuk nilai yang di luar dari N, misalkan di sini dari minus N sampai N, nilai yang di luar dari batas ini itu tidak akan dihitung. Jadi gelombang di luar spektrum dari bilangan gelombang minus N sampai N itu akan diabaikan. Misalkan ya fenomena yang kalau misalkan kita memprediksi dengan menggunakan metode spektral, jadi fenomena yang nilai bilangan gelombang itu di luar dari minus N sampai N yang kita tentukan dalam mode spektral itu tidak akan diprediksi. Jadi kita akan prediksi hanya dari batas tersebut, dari minus N sampai N. Nah, kenapa kita menentukan nilai batas atau pemotongan spektral ini? Itu dilakukan untuk mengkonservasi energi, momentum, dan vortisitas yang konsisten untuk persamaan pada pemotongan spektral ini. Jadi jadi kalau misalkan secara keseluruhan sama seperti energi konservasi energi, di mana di sini dalam kita membatasi nilai minus N sampai N itu, jadi jumlah energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Maksudnya maksudnya tuh itu konservasi energi, momentum, dan vortisitas. Jadi anggapannya tuh semua dalam satu prediksi global itu energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, sehingga si prediksinya tuh ya konservasi energi pada prediksi itu ya totalnya 0 lah kalau dijumlahkan, seperti itu. Nah, ini untuk pemotongan spektral sendiri ada dua metode yang paling umum digunakan, itu ada triangular dan rhomboidal. Oke, kalau misalkan di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau misalkan yang triangular tuh dia segitiga secara visual, kalau rhomboidal seperti ini. Nah, untuk pemotongan triangular itu dia memiliki persamaan seperti ini, di mana nilai N maksimum dengan M maksimum itu sama dengan N. Jadi di sini ada yang bertanya? Jadi di sini untuk pemotongan triangular atau triangular truncation, nilai N maksimum dan M maksimum itu sama dengan N. Nah, di sini kita bisa lihat nilai M maksimum di sini itu sama dengan minus N sampai N. Sedangkan kalau misalkan di sini nilai N maksimum itu sama dengan N. Jadi sama-sama di sini. Nah, di sini pemotongan spektral dengan metode triangular truncation itu indeks gelombang dua dimensi N dan M itu memiliki nilai maksimum sama untuk semua gelombang. Terus apa pengaruhnya? Jadi di sini bilangan gelombang M itu akan memiliki derajat kebebasan yang berbeda di setiap lintang. Ini misalkan untuk bilangan gelombang di sini kan kita yang dalam persamaan ini kita berarti menentukan nilai M-nya tuh ini dulu, yang kiri dulu, baru hitung yang sebelah kanan. Kalau misalkan yang nested looping itu berarti kan
ya ini dulu yang tentukan baru ini yang dihitung. Nah, jadi misalkan untuk nilai M-nya, ya misalkan nilai N-nya itu sama dengan 5, maka nilai M itu sama dengan min 5, dia akan hanya menghitung nilai N ini pada orde orde 5 saja. Nah, di sini number zeros of Mn, bukan orde sih. Jadi sini hanya menghitung N pada 5 saja. Nah, sedangkan untuk pada bilangan M sama dengan minus 4, itu dia akan hanya menghitung nilai N dari 4 sampai 5, kemudian seterusnya ini sampai yang M-nya ketika dia menghitung pada M sama dengan 0, dia akan menghitung nilai N dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ya. Ya 1, 2, 3, 4. Nah, nah seperti ini. Jadi untuk bilang apa dengan pemotongan spektral itu, jadi dia memiliki derajat kebebasan yang berbeda untuk setiap bintang. Jadi di sini mungkin minus 5, ketika M itu sama dengan minus 5, itu nilai derajat kebebasan yang dihitungnya lebih sedikit dibandingkan ketika nilai M-nya sama dengan 0, di mana derajat kebebasan yang dihitung itu lebih banyak, jadi lebih tinggi si untuk prediksinya. Nah, yang selanjutnya adalah metode menggunakan pemotongan rhomboidal atau rhomboidal truncation. Di sini persamaannya adalah seperti berikut. Jadi di sini nilai M-nya itu dari minus N sampai N. Sedangkan nilai N sendiri adalah mulai dari M sampai M plus J. Kalau misalkan rhomboidal berarti M di sini berarti mutlak M ditambah N. Nah, di sini untuk ketika misalkan nilai J-nya itu tidak sama dengan N, maka ini mungkin istilahnya dia metodenya beda lagi. Jadi parallel orogamic truncation. Nah, ini untuk pemotongan rhomboidal. Jadi karena di sini M-nya untuk bilangan N-nya tuh dari M sampai plus J. Jadi di sini bentuk pemotongannya, di sini orde tadi derajat kebebasannya sama di setiap bilangan M. Di sini mungkin di sini derajat kebebasannya sini 5, di sini juga 5, 5, 5, semua bilangan M itu derajat kebebasannya sama. Berbeda dengan yang pemotongan triangular, di mana derajat kebebasan untuk tiap bilangan gelombang M itu dia berbeda. Di sini yang paling tinggi di paling tengah-tengah itu 5, kemudian di sebelah sini mungkin bergeser ke sebelah kirinya, derajat kebebasannya menurun jadi 4, sini jadi 3, sini jadi 2, sini jadi 1. Seperti itu. Nah, untuk rhomboidal truncation ini, dia memiliki nilai maksimum zeros yang dimaksudnya yang ini, yang tetap untuk setiap bilangan gelombang M, di mana derajat kebebasan itu sama untuk semua lintang dan gelombang. Di sini mungkin misalnya dari minus 5 sampai untuk bilangan gelombang M sama dengan minus 5, M-nya dihitung dari 5 sampai 10. Sama seperti yang M-4, dari N yang dihitung dari 4 sampai 9, dan seterusnya. Jadi di sini bilangan gelombang yang dihitung untuk N-nya itu sama derajat kebebasannya. Nah, jadi perbedaan triangular dan rhomboidal, situasi bagaimana kita menggunakan pemotongan triangular, terus situasi mana yang kita menggunakan pemotongan rhomboidal, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk mungkin pertamanya dulu ekspresi penamaan. Jadi untuk pemotongan triangular untuk N sama dengan 42 itu akan memiliki istilahnya tuh T42. Jadi kalau misalkan kalian
suatu saat nanti menggunakan data yang dari luar, data analisis atau data prediksi cuaca global yang menggunakan metode spektral untuk prediksinya. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada istilah T42 atau T16, T106 atau T170, itu berarti dia menunjukkan bahwa bilangan maksimumnya itu adalah 42. Sedangkan yang ini bilangan maksimumnya adalah 106, N-nya 106, dan ini N-nya 170. Sedangkan dan mungkin T itu menunjukkan bahwa dia menggunakan pemotongan spektral triangular. Sedangkan untuk romboidal, untuk N sama dengan 43, itu dia menggunakan istilah R43. Jadi itu yang bedakan. Kemudian mungkin ini untuk melihat bagaimana perbedaan antara pemotongan triangular dan romboidal. Jadi di sini dalam prediksi cuaca dengan menggunakan metode spektral, itu kita bisa melihat perbedaan antara metode triangular dan romboidal di persamaan perhitungannya. Itu total bilangan fungsi Legendre atau PMN atau komponen spektral yang dibutuhkan atau yang dihitung dalam prediksi tersebut, itu bisa dilihat dari sini. Di sini misalkan kita membandingkan antara triangular dan romboidal, T-nya sama-sama 42. Di sini untuk triangular, komponen spektral yang dibutuhkan itu dia sama dengan 946. Sedangkan untuk romboidal, dia komponen spektral yang dibutuhkan adalah 1849, sekitar 2 kali dari triangular. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini pada pemotongan romboidal, komponen spektral yang dibutuhkan tuh lebih banyak dibandingkan pemotongan triangular. Jadi mungkin kalau misalkan dari slide sebelumnya, meskipun romboidal itu dia perhitungannya lebih akurat dibandingkan pemotongan triangular, tapi dia membutuhkan komponen spektral yang lebih banyak dibandingkan pemotongan triangular ini. Jadi kalau misalkan secara kasarnya, romboidal bisa dianggap lebih detail dibandingkan triangular untuk semua lintang, tapi romboidal ini dia butuh komputasi yang lebih besar dibandingkan triangular. Sedangkan untuk triangular, dia komputasinya lebih kecil dibandingkan romboidal, tapi untuk jumlah bukan akurasi ya. Jadi yang gelombang yang diprediksinya mungkin tidak selalu sama akurasinya di semua lintang. Mungkin ini untuk yang contoh lain, misalkan untuk N-nya itu sama dengan 106 untuk pemotongan triangular, dia hasilnya 5778. Kalau nggak salah tuh nilai T pemotongan spektral yang paling umum, yang cukup umum digunakan tuh emang sekitar 100-an. Kalau misalkan ya ada yang T42 gitu. Tapi biasanya yang dipakai ya T106, ya T yang 100-an karena itu gridnya lebih apa namanya ya, resolusinya lebih kecil. Maksudnya jumlah grid longitudenya akan pokoknya lebih tinggi, resolusinya lebih tinggi dibandingkan yang T42. Jadi di sini untuk T42 dan T106, resolusi yang lebih tinggi itu pada T106.
Sedangkan kalau misalkan T42 berarti resolusinya lebih rendah sih karena jumlah komponen yang dihitung juga lebih sedikit. Nah, ini yang perbedaan untuk tipe pemotongan triangular dan rhomboidal. Jadi, untuk tipe pemotongan triangular dan rhomboidal ini, dia digunakan untuk mendekati tipe permasalahan yang berbeda. Jadi, kita bisa menggunakan metode prediksi cuaca yang menggunakan pemotongan spektral triangular atau rhomboidal tergantung. Jadi, di sini kelebihan dari triangular itu dia mencakup variasi bilangan gelombang atau N yang lebih banyak. Di sini N-nya bisa lebih tinggi gitu. Sedangkan kelemahannya adalah representasi dalam arah meridional atau barat timur yang tidak memiliki derajat kebebasan yang sama untuk semua gelombang yang tadi. Nilai N di setiap dan gelombang M itu dia bisa berbeda-beda. Misalkan yang paling ujung paling kecil itu minus N tuh punya derajat kebebasan yang paling sedikit dibandingkan nilai derajat kebebasan pada bilangan gelombang M sama dengan 0 seperti itu. Sedangkan untuk rhomboidal bilangan kelebihannya itu untuk representasi lintang dengan derajat kebebasan yang sama itu akan selalu sama nilainya untuk tiap panjang gelombang. Tapi mungkin kelemahannya ya komputasinya jauh lebih besar dibandingkan pemotongan triangular. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu mengenai pemotongan spektral. Untuk materi ini sepertinya cukup singkat sih, jadi juga agak bingung. Silakan ada yang mau bertanya? Oke, jadi untuk pemotongan spektral ini, kalau misalkan dari pertemuan bagian dari prediksi cuaca menggunakan metode spektral, di sini waktu awalnya kan kita mengenal dari Fourier transform, di mana itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam metode spektral. Nah, kemudian kita mempelajari mengenai metode spektral sendiri, cara perhitungan bagaimana kita memprediksi cuaca menggunakan metode spektral. Di situ kita pahami proses-proses alur langkah prediksinya, sehingga kita dapatkan nilai prediksi variabel hasil prediksi dari menggunakan metode spektral tersebut. Tapi dalam proses perhitungan tersebut, kita kan tidak menghitung semua bilangan dari komponen minus ta hingga sampai ta hingga. Karena itu kan kalau misalkan kita lihat persamaan spektral itu dia kan menghitung menghitung gelombang dari jumlah dari gelombang. Di sini jumlah gelombang ini dari minus ta hingga sampai ta hingga. Itu kan jumlah bilangan gelombang yang dihitung atau yang diprediksi ini tidak mungkin seluruhnya diambil dalam proses komputasi. Jadi dibatasi pada nilai tertentu, itu kita anggap sebagai N. Nah, nilai N ini membatasi bilangan gelombang yang akan diprediksi dalam metode spektral ini. Jadi yang hanya diperhitungkan adalah bilangan gelombang dari minus N sampai N. Sedangkan yang di luar dari itu akan diabaikan. Nah, jadi bilangan gelombang yang merepresentasikan cuaca pada metode spektral ini hanya dibatasi pada minus N sampai N. Seperti itu. Kemudian mungkin ini dari slide tahun kemarin. Jadi ini untuk perbandingan juga antara pemotongan menggunakan rhomboidal, ini FR rhomboidal, dan ini pemotongan triangular. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan nilai yang
kompleks koefisien yang dibutuhkan yang untuk pemotongan rhomboidal itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kompleks koefisien yang dibutuhkan oleh pemotongan triangular. Di sini kan mungkin di sini kalau hitung beda hanya kalau misalkan triangular itu hanya m plus 1 dikuadratkan, tapi di sini tidak hanya m plus 1 dikuadratkan, di sini tambah m kuadrat dan ditambah m juga. Jadi secara teknis lebih besar nilainya dibandingkan yang triangular. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penentuan resolusi model spektral. Jadi di sini kita akan memahami bagaimana model spektral yang ukurannya tuh dia gridnya dalam domain spektral tuh ke dalam grid. Jadi di sini ada 4 cara atau metode. Di sini menggunakan jarak rata-rata antar lintang, kemudian setengah dari panjang gelombang pada gelombang zona terpendek, terus menggunakan koefisien spektral. Di sini yang terakhir itu ekuivalen dari total bilangan gelombang yang berkaitan dengan operator Laplacian. Di sini kita lihat ini yang poin pertama itu yang menggunakan grid sama dengan antar longitude di ekuator. Ini dengan perhitungan itu L sama dengan 2πa per 3m 3m di sini mungkin sama dengan n yang tadi pemotongan nilai n maksimum sama dengan 3m plus 1. Nah, di sini untuk perhitungan misalkan contoh kasusnya kita memilih nilai m sama dengan 31, itu akan mendapatkan nilai n sekitar 425. Nah, di sini ini mungkin informasi yang kita dapat jumlah jarak antar grid yang akan dihasilkan ketika kita mentransformasi hasil prediksi yang dalam domain spektral ke domain grid. Jadi di sini jarak antar posisinya itu untuk yang bintang di ekuator itu sekitar 425 km di delta X. Delta Y. Delta X kalau tidak salah. Kalau longitude ya. Kemudian nih metode yang kedua yaitu setengah dari panjang gelombang pada gelombang zonal terpendek di ekuator. Di sini perhitungannya untuk persamaannya itu dari L2 sama dengan minus PA per M. Dimana untuk misalkan model dengan pemotongan spektralnya 31 untuk triangular, itu nilai L2-nya akan berkisar sekitar 650 km. Metode yang ketiga itu menggunakan konsep koefisien spektral di mana variabel prognostik pada model spektral itu dapat dianggap sebagai nilai tertentu dari variabel real per unit area yang berada di yang didistribusikan di seluruh bumi. Nah, di sini misalkan untuk P-nya sama dengan 31 sama seperti yang tadi pemotongan spektral triangular dengan N-nya 31 itu memiliki nilai perhitungan L-nya itu sama dengan sekitar 725 km. Sedangkan ini yang metode keempat yang menggunakan ekuivalen bilangan gelombang total yang berkaitan dengan operator Laplacian itu untuk P31 dia memiliki jumlah nilai jarak antar gridnya itu sekitar 900 km. Jadi di sini
Eh, di antara 4 metode ini yang paling baik, misalnya yang bisa digunakan itu adalah metode yang L1, di mana yang jarak antar gridnya jauh lebih kecil dibandingkan jarak ukuran grid. Ukuran gridnya itu jauh lebih kecil dibandingkan metode yang lainnya. Nah, di sini mungkin kalau misalkan kita bandingkan untuk L1 tadi 425, kemudian yang L2 itu sekitar 650 km, kemudian yang L3 itu 725, yang L4 itu 900. Jadi bisa dilihat kalau misalkan ukuran grid yang untuk pemotongan spektral yang sama, triangular 31, itu eh, dari sini yang pengembalian dari resolusi, maksudnya dari komponen spektral ke komponen grid, domain grid. Nah, yang paling baik metodenya itu yang L1 karena jarak grid ukuran gridnya jauh lebih kecil dibandingkan yang lain, sehingga si ketika dalam domain grid itu resolusinya jauh lebih bagus dibandingkan metode yang lainnya yang 2, 3, 4 ini. Seperti itu.